Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan membawa berkah manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan pengajian kitab Mabadik Fikih juz 1. Ini teman-teman banyak yang request ngaji kitab mulai awal. Nanti ada kitab hadis-hadis, nanti dijadwalkan. Ini sementara melanjutkan kitab fikih dulu. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rezeki yang banyak, halal dan barokah. Jangan hanya berusaha saja, bekerja saja. Kita harus berdoa kepada yang memberi rezeki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai. Siapkan tempat ternyaman kalian semua, siapkan minuman, siapkan kipas angin kalau ada. Dan marilah kita dengarkan bersama-sama pengajian kitab fikih sambil di rumah, daripada nonton TV atau HP-an, game-gamean. Mending kita mengaji sampai mati. Thalabul ilmi ilal mahdi, minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada batasan untuk mencari ilmu, mulai dari lahir, dari buayan sang ibu sampai kita di liang lahat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ilahul Mustafa Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wasyuhada wassolihin. Khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Jamal kubur muslimin wal muslimat. Usul mu'alif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita melanjutkan tadi makna iqamis shalah. Apa maknanya iqamis shalah? Apa maknanya mendirikan sholat? Jawabannya adalah maknahu fi'lus shalawatil khamsi. Maknanya mendirikan sholat adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Apa saja sholat 5 waktu itu? Yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Soal madza yalzamu qabla sholat. Sebelum sholat kita diharuskan wudu dulu, bersuci dari hadas. Kemudian fardu-fardunya wudu ada 6. Bagi anak-anak SD atau MI, apabila ada pertanyaan pas semester ini, fardunya wudu ada 6. 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 membasuh kedua tangan sampai siku-siku, 4 mengusap sebagian rambut kepala, 5 membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang ke-6 tartib. Selanjutnya soal maniatul wudu. Apa niatul wudu? Jawab hiya nawaitu raf'al hadasil asghar. Niatnya wudu adalah, ini lafadznya niat, nawaitu raf'al hadasil asghar.
Ada yang mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, itu yang masyhur. Pokoknya niat nawaitu, saya niat. Kalau ini artinya nawaitu raf'al hadasil asghari, saya niat menghilangkan hadas kecil. Kalau yang umum nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Beda lafadz tapi maksudnya sama-sama sahnya. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Tapi niat itu di dalam hati. Kalau diucapkan itu lafadznya niat. Jadi niat tempatnya itu pas pertama membasuh wajah. Ketika air sudah mulai ke muka, nah itu hati kita harus disertai dengan niat. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian pengertian dari hadas kecil, mal hadasul asghar, apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah kullu ma yubtilul wudu, semua perkara yang membatalkan wudu. Sekali lagi, hadas kecil adalah semua perkara yang membatalkan wudu. Soal maladzi yubtilul wudu, apa saja perkara yang membatalkan wudu? Jawab, alladzi yubtilul wudu khamsatun, perkara yang membatalkan wudu ada 5. 1. Khuruju syai'in min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari salah satu jalan dua. Jalan dua itu jalan depan dan belakang alias kemaluan, baik berupa zat cair, padat maupun zat gas. Misalnya kentut, buang air kecil atau buang air besar. Di sini redaksinya adalah keluarnya sesuatu dari salah satu jalan dua. Yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal. Hilangnya akal ini bisa disebabkan karena gila, biasanya itu gila. As-salisu an-naumu, yang ketiga, perkara yang membatalkan wudu adalah tidur. Tidur yang tidak menempatkan pantatnya di bumi alias tidur telentang, tengkurap, sambil berdiri. Tidur yang tidak membatalkan adalah tidur kondisi pantat di bumi alias duduk bersila, itu tidak batal, dan dengan catatan tidurnya tidak bergerak-gerak seperti gini-gini. Kadang kan wiritan ngantuk sampai gini-gini, pantatnya bergerak, itu batal. Tapi kalau tetap sini meskipun tidur pas Jumatan khutbah, tidur enggak apa-apa, tidak batal, tidak usah wudu lagi. Arabi'u lamsul mar'atil ajnabiyah, yang keempat adalah menyentuh kulitnya perempuan yang bukan mahramnya. Nanti dijelaskan perempuan yang bukan mahram itu siapa saja. Al-khamisu lamsul kubuli awid duburi bibatinil kafi, yang kelima adalah menyentuh kemaluan depan maupun dubur belakang, bibatinil kafi, dengan epek-epek bagian dalam telapak tangan bagian dalam. Misalnya pas gatal, habis wudu gatal, digaruk. Tapi kalau garuknya ada sarungnya nggak apa-apa. Itu harus, yang batalkan itu menyentuh kemaluan atau secara langsung dengan telapak tangan. Kalau sarung atau ada sarungnya itu nggak apa-apa karena ada penghalangnya. Soal mal mar'atul ajnabiyah, siapa yang dinamakan perempuan yang bukan mahramnya, yang apabila laki-laki menyentuh atau bersentuhan kulit dengan perempuan tadi itu wudunya bisa batal
Nah, ini jawab yallati la yahrumu nikahuha li ajli nasabin au rodoin au musoharotin. Yang dinamakan perempuan ajnabi, perempuan yang lain yang bukan mahramnya adalah perempuan yang boleh dinikahi. Di sini redaksinya allati la yahrumu nikahuha, yaitu perempuan yang tidak diharamkan untuk menikahinya. Nah, misalnya istri kita itu batal menurut Imam Syafi'i, kita punya wudu menyentuh itu batal, kecuali kalau menyentuh ada penghalangnya baju. Nah, itu tidak apa-apa. Memegang rambut kan bukan kulit. Yang batalkan itu menyentuh kulit, bersentuhan kulit. Kalau bersenggolan kena bajunya tidak apa-apa. Ada pertanyaan dari teman-teman? Jangan diam saja, kalau tidak paham ditanyakan. Kalau sudah, saya lanjutkan soal madza yalzamul mutawaddu idza arada ayyusolliya. Apa saja yang diwajibkan bagi orang yang wudu ketika akan melakukan sholat? Ini syarat sholat. Jawab yalzamuhu taharatu malabisihi wa makanihi minan najasati wa satur auratihi wa istiqbalul kiblati wa ma'rifatu dukhulil wakti. Ini syarat wajib sebelum sholat. 1. Harus suci pakaiannya, tempatnya, badannya suci dari beberapa najis. Kemudian menutup aurat, nanti jelaskan aurat. Menghadap kiblat, kemudian mengetahui masuknya waktu sholat. Ini sudah masuk belum? Kalau sekarang kan ada speaker, ada suara adzan. Kalau dulu nggak ada, mungkin ya tabuhan beduk, tung 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 duk. Jarang. Sekarang kan speakernya keras-keras. Soal sudah 13 menit. Silakan diminum kopinya. Ini ngaji agak santai. Yang penting ngaji daripada ngerasani orang ya. Dapat pahala. Ada lagi, ini ada soal, masih halaman 8. Sabar. Man najasatu, apa itu najis? Ini membahas najis, biar tahu najis, supaya sholat kita sah. Apa saja barang-barang najis? 1. Darah. 2. Nanah. 3. Uta-utaan, perkara yang dimuntahkan itu. Arak itu najis. Anjing, terus babi, kemudian air kencing, kemudian kotoran manusia, dan yang terakhir kotoran binatang. Harus suci. Kalau sholat tidak boleh terkena barang-barang ini. Darah,
banyak atau sedikit, nanah, uta-utaan, arak, masuk pokoknya perkara yang memabukkan, bir misalnya itu. Babi, anjing, kemudian air kencing, kotoran manusia, kotoran binatang. Sudah ya, paham? Kemudian lanjut mal auratu. Ini auratnya orang laki-laki dan perempuan, batas. Mal auratu rajuli ma baina surra wa rukba. Aurat itu orang anggota tubuh yang harus tutupi dan tidak boleh dilihat. Auratu rajuli ma baina surra wa rukba. Auratnya orang laki-laki dalam sholat adalah anggota di antara pusar dan lutut, harus ditutupi minimal itu. Kelihatan udel, cara Jawane udel. Kita lanjutkan. Auratnya orang laki-laki anggota di antara pusar dan lutut. Auratnya orang perempuan semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan dalam sholat. Kemudian soal kapan waktunya sholat subuh. Jawab, sholat subuh min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Dimulai dari keluarnya fajar shodiq sampai keluarnya atau terbitnya matahari. Biasanya kalau nggak tahu kan jam itu nggak pasti. Yang pasti itu adalah dari fajar dan matahari, itu patokannya. Fajar shodiq itu bisa dilihat kalau di tengah lapangan nggak ada cahaya sama sekali, itu ada kayak cahaya dari selatan ke utara, itu ada agak remang-remang, itu subuh. Habisnya waktu subuh, terbitnya matahari biasanya 5:30 atau jam 6. Soal mata waktu zuhri, kapan waktunya sholat duhur. Sholat duhur dimulai dari tergelincirnya matahari. Maksudnya zawalus syamsi itu matahari di tengah-tengah agak bereset sedikit, ngulon atau ke barat sedikit. Itu kalau tengah-tengah belum masuk, agak serong sedikit, miring sedikit, kita lihat ke atas, miring ke barat. Nah itu berarti waktu zuhur sudah masuk. Sampai ila ayazida zillu kulli syai'in an mislihi. Sampai waktu asar habisnya adalah tambahnya bayangan sesuatu dari bayangan aslinya. Misalnya kita menancapkan tongkat, ini patokannya semuanya matahari ya. Tongkat 1 meter panjangnya ditancapkan. Nah, kemudian bayangannya kan berada di timur, ya kan? Matahari di barat. Nah, otomatis kita ukur patokannya 1 meter. Kalau bayangannya melebihi 1 meter, berarti waktu zuhur sudah habis. Saya ulangi lagi, waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari, matahari agak condong ke barat sedikit. Habisnya adalah tambahnya bayangan sesuatu melebihi dari barang atau benda, panjang benda aslinya. Benda aslinya 1 meter, bayangannya 1 meter lebih sedikit. Nah itu kalau masih 1 meter atau kurang dari 1 meter bayangannya, waktu zuhur masih ada. Kalau lebih dari 1 meter atau lebih dari panjang benda aslinya, berarti waktu zuhur itu telah habis, masuk waktu asar. Soal
mata waktul asri, kapan waktunya sholat asar? Jawab, waktunya sholat asar adalah keluarnya waktu zuhur, yakni panjang bayangan suatu benda melebihi dari panjang benda aslinya. Itu waktu asar mulainya, habisnya sampai terbenamnya matahari. Nah, sudah paham ya? Soal mata waktu maghribi, kapan waktu maghrib itu? Jawab, waktu maghrib adalah min ghurubis syamsi ila ghiyabis syafaqil ahmar. Waktu maghrib dimulai dari terbenamnya matahari, habisnya sampai hilangnya mega merah. Mega kan ada yang mega itu mendung, ada mega putih, mega kuning, ada mega merah. Mega itu mendung. Lah, habisnya waktu isya sampai hilangnya mega merah. Biasanya surupnya srengenge atau terbenamnya matahari masuk waktu maghrib itu ada mega merahnya. Nah, kalau nggak hujan, kalau nggak mendung ada mega merahnya. Kita lihat di langit tuh ada merah-merah. Nah, itu berarti masuk waktu maghrib. Biasanya kalau kita pas ngabuburit pas Ramadan itu kan lihat langit kapan matahari terbenam. Gorokane ngelak. Nah, kalau mega merah itu sudah hilang, berarti waktu maghrib telah habis. Biasanya itu gelap. Kalau mega merah hilang, otomatis gelap, gulita, ganti malam. Maghrib itu artinya tempat atau waktu terbenamnya matahari, makanya dikatakan maghrib. Kemudian waktu isya, kapan isya itu? Min ghiyabis syafaqil ahmar ila tulu'il fajri. Waktunya sholat isya dimulai dari hilangnya mega merah tadi, ini habis waktu maghrib sampai subuh, sampai keluarnya fajar. Ini panjang banget waktunya. Sholat isya terpanjang waktunya. Misalnya kalau ngantuk pas isya, habis isya ngantuk, tidur dulu, sholat isya nanti jam 1, jam 2 sambil tahajud nggak apa-apa. Wong habisnya sholat waktunya isya itu sampai subuh, tidak apa-apa. Ya, semoga kita diberi kesempatan dan kekuatan untuk sholat 5 waktu, kesemangatan untuk sholat, mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau kita sudah semangat dan senang, insya Allah tidak berat, tidak menjadi beban hidup kita semakin happy. Ya, waktunya itu tadi dari zuhur biasanya jam 12 sampai jam 3 biasanya. Kalau tidak sesuai kitab itu biasanya zuhur jam 12 sampai jam 3, asar jam setengah 4 atau jam 3 sampai maghrib jam 6 atau setengah 6. Maghrib setengah 6 sampai jam setengah 7 atau jam 7. Isya dari jam 7 sampai subuh dari jam 4 biasanya, kadang jam 4 lah, kadang setengah 4, maju mundurnya itu sampai setengah 6 atau jam 5. Jangan lupa ya kawan-kawan, kita semangat sholat. Aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin yang waktunya sudah ditentukan, tidak boleh menyalahi
waktunya, tidak sah. Kita di sini dulu, ini kita istighosah sebentar. Dan request apa wiritannya biar duitnya banyak. Ya, di samping bekerja keras juga harus berdoa, banyak sekali amalan wiritannya. Nanti kalau wiritan saja dikira nggak bekerja, nggak usaha. Ya, tetap bekerja, tapi ya jangan lupa berdoa. Mari kita membaca surat Al-Waqiah, bisa kalau malam, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya surat Al-Ikhlas kalau hafal. Kalau nggak hafal ya nyetel HP. Nanti saya tak live surat Al-Waqiah, teman-teman bisa tinggal muter saja. Ya, saya mendengarkan kan dapat pahala. Nah, mari kita baca, kita tutup doa. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa dukung channel saya, ini baru belajar. Semoga channel ini bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi, bisa bermanfaat dunia akhirat. Bagi yang like dan subscribe mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, mendapat pahala yang berlipat ganda. Sampai bertemu lagi, sampai di kemudian di hari esok kita lanjut lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.